Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan membawakan materi pengantar metabolisme dan sistem pencernaan dari mata kuliah Biokimia, dosen pembimbing mata kuliah Maulana Zulkarnain Imansyah Farm and Biomed. Perkenalkan, nama saya Ani, NIM 21034AF dari kelas B. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman yang digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestin. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestin adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernahnya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Sistem pencernaan antara satu hewan dengan yang lainnya bisa sangat jauh berbeda. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Diagram sistem pencernaan pada manusia kurang lebih ada 24. Yang pertama, kelenjar ludah, yang kedua parotis, yang ketiga submandibularis atau bawah rahang, yang keempat sublingualis atau bawah lidah, yang kelima rongga mulut, yang keenam tekak atau faring, yang ketujuh lidah, yang kedelapan kerongkongan atau esofagus, yang kesembilan pankreas, yang ke-10 lambung, yang ke-11 saluran pankreas, yang ke-12 hati, yang ke-13 kantung empedu, yang ke-14 usus 12 jari atau duodenum, yang ke-15 saluran empedu, yang ke-16 usus tebal atau kolon, yang ke-17 kolon datar atau transverse, yang ke-18 kolon naik atau ascending, yang ke-19 kolon turun atau descending, yang ke-20 usus penyerapan atau ileum, yang ke-21 cecum, yang ke-22 umbai cacing, yang ke-23 ada poros usus atau rektum, kemudian yang ke-24 anus. Ludah, air liur atau iler dalam istilah medis dikenal dengan nama saliva. Air liur adalah cairan bening yang diproduksi oleh kelenjar air liur, yakni kelenjar kecil yang menjadi bagian dari anatomi mulut manusia. Kelenjar parotis adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bagian samping wajah, bersama dengan kelenjar ludah lain. Kelenjar parotis berfungsi menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan makanan. Kelenjar submandibula atau submandibular gland adalah kelenjar berukuran sebesar kacang kenari yang terletak di bawah rahang. Kelenjar terbesar kedua ini berkembang setelah kelenjar parotis, tepatnya pada minggu ke-6 kehamilan. Air liur yang diproduksi kelenjar ini disekresikan ke dalam mulut dari bawah lidah. Kemudian sublingualis adalah kelenjar ludah besar yang memiliki bentuk memanjang dan sempit. Glandula ini terletak di dasar mulut pada otot mylohyoideus antara otot giniohyoid, ginioglossus, dan hyoglossus pada satu sisi dan facies medialis corpus mandibula pada sisi lain. Rongga mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan dalam rongga. Inilah terjadi 2 proses pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanik. Rongga mulut berfungsi untuk mengubah atau memproses makanan secara kimiawi dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung.
Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pencernaan pada manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda lembab yang disebut mukosa. Kerongkongan tepat berada di belakang trakea dan jantung serta di depan tulang belakang. Pankreas, organ yang terletak di belakang perut ini kira-kira besarnya seukuran tangan. Selama proses pencernaan, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan saat makanan mencapai ujung kerongkongan. Ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Saluran pankreas adalah saluran yang menghubungkan antara pankreas dan duodenum. Saluran duktus pada pankreas adalah dua macam, yaitu duktus pankreatis, Wirusungi, dan Santorini. Saluran ini berfungsi untuk membawa produk enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Kantong empedu sendiri merupakan organ bagian dalam yang terletak di sisi kanan perut, tepat berada di bawah hati. Fungsi utama kantong ini yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang akan dilepas ke usus kecil sehingga dapat membantu proses pencernaan. Usus 12 jari adalah bagian usus pertama yang bertanggung jawab dalam menyerap zat gizi dari makanan. Setengah cerna yang berasal dari lambung. Usus 12 jari atau duodenum pun mempunyai peran penting dalam penyerapan unsur kimiawi makanan. Sistem saluran empedu merupakan saluran yang membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. Sistem saluran ini terdiri dari saluran yang berada di dalam hati, kantong empedu, dan saluran yang berada di luar hati. Usus tebal kolon, fungsi utama dari kolon adalah mencampur seim dengan enzim pada saluran cerna agar menjadi tinja untuk dikeluarkan dari tubuh. Kolon harus menyerap kembali air dan elektrolit untuk membantu tinja. Inilah penyebabnya ketika Anda mengalami dehidrasi, Anda bisa mengalami sembelit. Kolon transversum berarti usus besar yang melindungi horizontal dari kanan ke kiri, bagian yang lokasinya membentang dari sisi kanan ke kiri perut ini masih terhubung dengan kolon ascendent. Kolon ascendent, kolon naik merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Berbeda dengan sekum, kolon ascendent memiliki tugas lain, yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Kolon ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Terus dalam kolon ascendent adalah kolon sigmoid yang berbentuknya mirip huruf S. Dalam bagian usus besar yang berukuran pendek tersebut, terjadi kontraksi yang kuat agar feses dari kolon descendent bisa dikeluarkan melalui anus. Usus penyerapan, ileum. Usus penyerapan bawah ini adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, usus penyerapan ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Sekum.
Sekum merupakan sepasang organ berbentuk kantung yang membentuk percabangan pada perbatasan usus halus dan usus besar. Sekum termasuk bagian dari usus besar. Sekum berfungsi membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis. Infeksi rongga abdomen kemudian rektum adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi usus besar pada bagian ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Poros usus rektum. Poros usus merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung feses. Anus, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui rongga anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Pencernaan dalam rongga mulut. Perubahan kanji atau amilopektin dan amilosa menjadi glukosa berawal di dalam mulut. Kelenjar liur mengsekresikan sekitar 1 liter cairan per hari yang mengandung musin liur dan amilase liur. Musin liur adalah suatu glikoprotein licin yang penting untuk melumas atau lubrikasi, penyebarkan dispersi polisakarida sehingga mengubah polisakarida yang berukuran besar menjadi polisakarida ukuran kecil yang disebut dektrin. Makanan bergerak dari mulut melalui esofagus masuk ke lambung. Tempat kerja amilase dihentikan oleh pH asam lambung yang menyebabkan denaturasi enzim. Pencernaan pankreas dan usus. Enzim utama yang mencerna TG makanan A lipase yang dihasilkan oleh O pankreas lipase. Pankreas disekresi bersama dengan protein lain. Kolipase pankreas juga mensekresikan bikarbonat yang menetralkan asam yang masuk ke dalam usus bersama dengan makanan setengah cerna dari lambung. Bikarbonat meningkatkan pH. Isi lumen usus menjadi sekitar 6 yang optimal bagi kelenjar semua enzim pencernaan dalam usus. Lipase pankreas juga menghasilkan esterase yang memutus asam lemak dari berbagai senyawa, misalnya ester kolesterol, dan fosfolipase yang mencerna fosfolipid menjadi komponen-komponennya. Diagram sistem pencernaan manusia bagian perut itu ada usus besar, usus kecil, rektum, sesum, appendix, dan anus. Garam empedu. Garam empedu yang tetap berada di dalam usus mengalami penyerapan ekstensif saat mencapai ileum. Lebih dari 95% gram empedu mengalami resirkulasi, yakni beredar melalui sirkulasi enterohepatik ke hati. Hati mensekresikan garam tersebut ke dalam empedu, disimpan dalam kandung empedu, dan disemprotkan ke dalam lumeun usus pada daur pencernaan berikutnya. Contohnya yaitu NADH dan FAD atau 2H memberikan elektron ke O2 yang tereduksi menjadi H2O. Energi dari reduksi O2 digunakan untuk fosforisasi ADP menjadi ATP oleh enzim ATP.